Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat semua ya? Alhamdulillah Bapak juga sehat. Semoga anak-anakku semuanya sehat dan selalu bersemangat dalam belajar. Bagi anak-anakku, sekarang kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Zulkifli adalah putra Nabi Ayyub alaihi salam. Dengan demikian, Nabi Zulkifli berarti masih cucu Nabi Ibrahim alaihi salam. Zulkifli diangkat menjadi nabi dan rasul sesudah ayahnya. Nama kecil Nabi Zulkifli adalah Bashar, dan ia termasuk orang yang sabar. Sejak kecil hingga dewasa tidak pernah bohong. Semua janji yang diucapkannya selalu ditepati, sehingga teman-teman dan orang-orang sangat senang kepadanya. Bagi orang yang belum mengenal pribadinya lebih jauh, akan merasa iba melihatnya, sebab semua tingkah lakunya mencerminkan kebenaran. Ketika Allah memberikan cobaan kepada Nabi Zulkifli, ia bahkan bertambah rajin ibadahnya. Jadi diberi cobaan, bukannya menurun ibadahnya, tapi bertambah rajin ibadahnya. Itulah Zulkifli. Ia tidak pernah menyerah. Kesabaran Nabi Zulkifli telah diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. Silakan diperhatikan tulisannya, Bapak bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idris wa Dzulkifl kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin, yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka dalam rahmat kami, kasih sayang kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang solih. Quran surah Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, buah kesabaran Nabi Zulkifli kelak ia akan menjadi seorang raja. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim untuk anak cucu dan keturunannya, bahwa kelak keturunanku akan menjadi pemimpin dan panutan umat. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, dikisahkan bahwa raja yang sudah lanjut usianya dan tidak diberi keturunan sama sekali, ia sangat bingung dan gelisah mengenai penggantinya. Raja itu adalah pemimpin yang bijaksana. Ia tidak pernah mementingkan dirinya. Semua pikirannya ditumpahkan pada negaranya. Akhirnya
sang raja memutuskan untuk menyelenggarakan sayembara. Diumumkanlah sayembara itu kepada rakyatnya. Siapa yang bersedia menjadi raja? Bagi rakyatnya, sayembara ini tentunya sangat berat persyaratannya. Karena apa? Karena yang menjadi raja ini harus memenuhi persyaratan. Dia harus rajin berpuasa di siang hari dan rajin beribadah di malam hari. Siangnya berpuasa dan malamnya sholat tahajud. Sehingga raja nantinya akan dapat menjadi contoh bagi rakyatnya. Jika raja yang akan menggantikannya tidak pernah menjalankan persyaratan itu, tentulah rakyatnya akan meniru pula. Sayembara itu sangat cepat menyebar sebab diumumkan orang-orang istana, dilanjutkan oleh bawahannya sampai lapisan masyarakat yang paling bawah. Dalam waktu singkat, rakyat berdatangan menuju istana. Yang datang bukan hanya rakyat biasa, namun para pemuka suku dan pejabat juga ikut mencari kesempatan ini. Tibalah mereka berkumpul di alun-alun yang luas. Raja sejak pagi ada di sana. Dengan senang ia berdiri dan disambut tepuk tangan para rakyatnya. Kata raja, "Wahai rakyatku, kini usiaku telah tua dan tidak memperoleh seorang keturunan pun. Maka untuk meneruskan kejayaan kerajaan ini, aku mengambil salah satu dari kalian." Rakyat yang menghadiri sayembara itu diam tanpa ada yang berani berisik. Mereka mendengarkan dengan khidmat. Kata raja, "Aku tidak ingin raja yang hendak menggantikan kedudukanku dari insan sembarangan, dari manusia yang sembarangan. Ketahuilah bahwa titah raja selalu dituruti dan tingkah laku raja akan diikuti oleh rakyatnya. Untuk itulah aku mengajukan persyaratannya. Syaratnya ialah pada siang hari melakukan puasa dan malam hari melakukan ibadah." Raja memberi kesempatan kepada rakyat untuk mengangkat tangannya. Namun dari sekian banyak orang, tidak ada yang mengangkat tangannya sama sekali. Mereka beranggapan bahwa persyaratan itu sangat berat. Tiba-tiba dari tengah-tengah kerumunan masyarakat, ada seorang pemuda yang mengangkat tangannya. Dia adalah Dzulkifli, yang nama aslinya Bashar. Kata Bashar, "Hamba sanggup menjalankan puasa di siang hari dan menjalankan ibadah pada malam hari," katanya dengan suara lantang agar dapat didengarkan oleh rakyat yang hadir. Semua yang hadir terkejut dengan ucapan Dzulkifli. Begitu pula raja yang ada di hadapannya. Ia tidak yakin pada kemampuan anak muda itu. Hal ini disebabkan usia Dzulkifli masih amat muda. Bagaimana mungkin ia dapat melakukan persyaratan yang diajukan oleh raja? Raja berkata, "Hai anak muda, janganlah kau main-main. Sayembara ini adalah untuk kepentingan negeri dan rakyat," kata raja kepada Nabi Dzulkifli. Dengan tenang Dzulkifli melangkah ke hadapan raja. "Wahai raja, junjungan hamba, saya tidak main-main dengan ucapanku. Saya akan berusaha untuk melakukan persyaratan yang Paduka berikan," kata Nabi Dzulkifli dengan sungguh-sungguh. Awalnya sang raja tidak dapat menerima karena usia Nabi Dzulkifli masih terlalu muda. Namun setelah melihat
sekian banyak peserta yang ikut sayembara, hanya pemuda ini yang siap menjalankan persyaratan yang diajukan raja. Akhirnya raja setuju. Nabi Zulkifli alaihi salam pun diangkat menjadi raja, sesuai dengan ucapannya untuk memenuhi janji kepada raja. Ia pun menjalankan persyaratan seorang raja, yakni puasa di siang hari dan sholat atau ibadah di malam hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang raja sebenarnya sudah sangat senang melihat komitmen yang dijalankan Nabi Zulkifli alaihissalam. Ia selalu menjalankan puasa dan ibadah sesuai apa yang diminta sang raja. Namun masih ada sedikit gelisah. Bagaimana jika raja yang lanjut usia itu meninggal? Apakah Zulkifli akan tetap menjalankan puasa siang hari dan sholat di malam hari? Akhirnya, sepeninggalnya sang raja lanjut usia, Nabi Zulkifli tetap menjalankan ibadah puasa di siang hari dan ibadah malam hari. Ia juga sudah mengatur kegiatan untuk tetap mengurus rakyatnya. Bahkan ia selalu menerima tamu yang datang ke kerajaan. Siapapun tamu itu, ia selalu menerimanya dengan senang. Melihat tingkah laku Nabi Zulkifli alaihissalam yang sangat penyabar dan dekat dengan rakyatnya, sehingga membuat Nabi Zulkifli alaihissalam disukai rakyatnya. Hal ini mengundang iri dan dengki sang iblis. Iblis pun berniat untuk menggoda dan mengganggu Nabi Zulkifli alaihissalam. Pada suatu malam, di waktu istirahat Nabi Zulkifli yang sangat sedikit, di waktu istirahatnya Nabi Zulkifli itu sangat sedikit karena siangnya puasa, mengurus rakyat, malamnya ibadah. Iblis menjelma sebagai tamu dan mendatangi Nabi Zulkifli. Saat itu Nabi Zulkifli alaihissalam hendak tidur. Ia mendengar seseorang datang ingin bertamu. Ketuk-ketuk pintu. Assalamualaikum. Dan dijawab oleh Nabi Zulkifli, Waalaikumsalam. Dipersilahkan masuk. Namun tidak ada yang menyahut. Hingga berkali-kali terulang suara mengetuk pintu, namun tidak didapati orang di luar. Akhirnya Nabi Zulkifli alaihissalam membuka pintunya dan datanglah iblis yang menjelma sebagai tamu dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dibalaslah salam itu oleh Nabi Zulkifli. Berjalannya waktu, tamu itu menceritakan keinginannya datang bertemu Zulkifli. Ia ingin sang raja itu membantu masalah dan minta raja sendiri menyelesaikan masalahnya. Nabi Zulkifli pun menyelesaikan masalah tamu tersebut dan dimintanya untuk kembali esok pagi. Nabi Zulkifli alaihissalam heran karena esok paginya tamu itu tidak datang. Ia sadar bahwa tamu yang datang semalam adalah iblis, menjelma menjadi tamu untuk mengganggu istirahatnya. Namun hal tersebut tidak mengubah kesabaran dan kebaikan Nabi Zulkifli alaihissalam. Hingga akhir hayatnya, ia tetap dikenang sebagai seorang raja yang disukai rakyatnya karena kesabaran dan rasa sayang pada rakyatnya. Itulah anak-anak kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, Nabi Zulkifli dari kecil sampai wafat itu selalu jujur. Kemudian sikapnya disenangi oleh semua orang karena perilakunya yang baik. Jadi kita harus mencontohnya. Jadilah kita orang yang jujur seperti Nabi Zulkifli. Kemudian rajin ibadah. Di siang hari berpuasa, di malam hari
beribadah, akan tetapi tidak melupakan terhadap tanggung jawabnya, yaitu mengurus rakyatnya. Jadi kita sebagai siswa juga seperti itu. Kita contoh Nabi Zulkifli, di siang hari kalau kita kuat puasa, kita berpuasa. Ya, minimal Senin Kamis, hari Senin dan hari Kamis. Kemudian di malam hari beribadah. Jadi kita harus rajin sholat 5 waktu. Kemudian sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Ya, kemudian sholat tahajud. Ya, kita usahakan paling tidak sholat isya dilaksanakan, setelah itu sholat ba'diyah isya. Ya, kemudian ditutup dengan witir paling tidak. Ya, kita berusaha mencontoh Nabi Zulkifli. Kemudian Nabi Zulkifli selalu menepati janjinya. Ya, dia patuh kepada rajanya dan beliau menepati janjinya terhadap rajanya, yaitu selalu menjalankan persyaratan yang telah ditentukan tadi. Yang ketiga, kita mencontoh Nabi Zulkifli yang selalu sabar dalam menghadapi rakyatnya, selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah orang lain. Walaupun dizolimi, Nabi Zulkifli tidak membalasnya. Nabi Zulkifli tetap bersikap baik kepada semua orang, bahkan terhadap iblis sekalipun. Nabi Zulkifli tetap sabar. Itulah anak-anak yang dapat kita contoh dari Nabi Zulkifli alaihissalam. Perlu juga kita ketahui bahwa ketika Nabi Zulkifli menjadi seorang raja, itu Nabi Zulkifli mau diserang oleh kerajaan lain, oleh orang-orang yang durhaka. Kemudian rakyat Nabi Zulkifli diperintahkan oleh Nabi Zulkifli untuk ikut berperang. Akan tetapi rakyatnya penakut, takut mati, sehingga Nabi Zulkifli kesusahan untuk mengatur rakyatnya. Kemudian rakyatnya meminta jaminan agar ketika perang nanti selamat dan tidak ada yang mati, dijamin untuk keselamatan hidupnya. Akhirnya Nabi Zulkifli berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rakyatnya dan pasukannya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan jalan